Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita bersambung novel dengan judul Akibat Pelit pada Anak dan Istri. Kali ini memasuki episode ke-11 dengan subjudul ataupun tagline Pertemuan Tak Terduga. Kira-kira pertemuan siapa dan siapa ya? Jadi penasaran nih. Silakan disimak. Namun sebelum saya membacakan kisah lengkapnya, silakan kalian semua yang belum subscribe bisa dibantu klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi ataupun video nanti update terbaru. Terima kasih. Kamu gak mau pakai gamis yang aku beli? Tanya Mas Aris tiba-tiba saat aku masih mematut diri di depan kaca. Zahra sudah tampil cantik dan sederhana dengan balutan gamis yang kubeli beberapa waktu lalu serta sandal berwarna senada. Meski murah tetap cantik untuk anakku, yang penting dia bahagia. Tak dihitung berapa nominalnya. Aku sudah beli gamis sendiri, Mas. Terima kasih. Balasku singkat sembari membenarkan hijab yang sedikit kurang pas di dahi. Mas Aris menatapku beberapa saat lamanya, lalu menghembuskan napas panjang. Terserah, yang penting aku sudah berusaha membelikannya. Balasnya singkat. Aku hanya mengangkat alis cepat lalu kembali ke depan kaca dengan memoles sedikit lip balm ke bibir. Kamu cantik, Wita. Hanya saja nasibmu yang belum secantik wajahmu. Batinku memuji diri sendiri. Tak apalah daripada gak ada yang memuji sama sekali. Ibu, hari ini ibu terlihat sangat cantik dengan gamis itu. Ibu akan makin cantik jika sering tersenyum bahagia. Senyum ya, Bu, ucap Zahra dengan polosnya. Kepolosan Zahra membuatku sedikit melupakan kenangan buruk yang ada. Setelah acara family gathering ini, aku akan mempersiapkan gugatan cerai. Mungkin bulan depan pasca aku gajian, karena menggugat juga membutuhkan dana, tak sekedar ucapan belaka. Namun yang lebih sulit adalah menjaga kondisi ibu agar tetap stabil dan tak kembali terpuruk seperti sebelumnya jika nanti mendengarkan ceritaku tentang menantu kesayangannya itu. Akhirnya ikut juga kamu, Wit. Enak dong jalan-jalan lagi. Entah mengapa ipar julid itu sudah ada di rumah sepagi ini. Jarak rumahku dengannya hanya sekitar 20 menit saja. Itulah sebabnya dia setiap hari mampir ke rumah. Terkadang hanya sekedar mencibir atau memfitnah. Benar-benar kurang kerjaan. Kamu iri, Mbak? Jangan terlalu iri dengan kebahagiaan orang lain jika kamu tak ingin cepat keriput. Balasku kemudian. Kulirik Mbak Yuli bersungut kesal. Kalian jalan-jalan ke Ancol jangan lupa oleh-olehnya, Riz. Anissa juga mau tuh dibeliin tas atau sandal yang lucu, ucap Mbak Yuli lagi. Nanti sajalah, Mbak, kan belum gajian ini, 3 hari lagi, jawab Mas Aris singkat. Dia memakai kaos kerah dari kantornya. Aku dan Zahra gegas ke teras saat Mbak Yuli dan Mas Aris masih berdebat soal oleh-oleh. Aku tak peduli dengan gaji Mas Aris sekarang. Mau habis buat foya-foya kakak dan keponakannya atau buat bayar hutang semua terserah.
Bu, ibu sama ayah lagi marahan? Tanya Zahra lirih. Aku menoleh sembari tersenyum menatap kedua mata Zahra yang bening. Namanya juga berumah tangga sayang. Wajar kalau kadang marah, nanti juga baikan lagi. Seperti Zahra kadang kesal sama ibu juga kan? Tapi apa enggak lama juga baikan dan minta maaf lagi sama ibu? Ucapku pelan. Ku bingkai wajahnya dengan telapak tangan lalu mengecup keningnya pelan. Tapi Zahra lihat ibu jarang tersenyum. Ibu guru bilang senyum membuat hati kita bahagia, Bu. Bagaimana ibu bahagia kalau senyum aja jarang? Entah mengapa Zahra bisa berpikir sejauh itu. Ibu ini sudah senyum kan sayang? Ibu bahagia kalau kamu bahagia, ucapku lagi. Dia pun ikut tersenyum lalu mencium pipi kiriku. Kalau ayah atau Bude Juli marah-marah, jangan dipikir pusing ya Bu. Tinggal pergi aja biar capek sendiri, ucap gadis kecilku itu lagi. Tiap kali aku cekcok dengan Mas Aris atau Mbak Juli, aku berusaha untuk menjauh darinya, namun mungkin sesekali dia melihat pertengkaran ibunya juga. Ayo berangkat, ucap Mas Aris dari ambang pintu. Aku dan Zahra pun mengikutinya dari belakang. Sementara Mbak Yuli sudah berada di atas motornya hendak pulang. Jam 8 pagi kami sampai di kantor Mas Aris. Suasana sudah cukup ramai. Ada 3 bus yang terparkir di depan kantor. Banyak anak-anak yang bermain bersama, sementara para ibu mengobrol di taman sambil menunggu karyawan lain yang belum datang. Ini istrimu, Riz? Tanya seseorang dengan suara cukup lirih, namun bisa kudengar jelas. Kulihat Zahra sudah ikut berbaur dengan teman sebayanya. Mas Aris mengangguk pelan. Kamu bilang istrimu gak cantik dan gak modis, tapi buktinya dia cantik begitu, modis lagi. Bisik laki-laki itu lagi membuat wajah Mas Aris memerah seketika. Dia pun melirikku sekilas. Bukan dia yang terlalu beruntung mendapatkan kamu kali, Riz, tapi sebaliknya, kamu yang terlalu beruntung mendapatkan dia. Secantik dia kok mau-maunya sama kamu? Sialan. Mas Aris meninju lengan kiri temannya pelan. Laki-laki itu pun kembali terkekeh, sedangkan Mas Aris tampak salah tingkah di depanku. Aku tak peduli, pun pura-pura tak mendengar obrolan mereka. Sekitar setengah jam kemudian, semua karyawan dan keluarga kecilnya pun naik ke dalam bus. Ada yang bernyanyi atau sekedar ngobrol dan sendau gurau. Aku dan Zahra lebih memilih menikmati pemandangan dan kemacetan lalu lintas di luar jendela. Dengar-dengar pemilik perusahaan yang baru nanti juga hadir di acara ini loh. Dia baru pulang dari London. Katanya sih mau menggantikan direktur utama kita, Pak Rendra yang sudah menua, ucap seorang laki-laki yang duduk di samping Mas Aris. Aku tak sengaja mendengarkan obrolan mereka karena memang begitu dekat. Iyalah, maklum anak laki-laki satu-satunya Pak Rendra memang cuma dia. Sementara Pak Anjas cuma menantu kan? Otomatis posisi direktur utama diberikan pada anak kandung Pak Rendra. Mana mungkin diturunkan ke menantunya? Bisa hancur perusahaan kalau sampai jatuh ke tangan Pak Anjas. Bener gak sih?
Laki-laki yang sama berucap pelan pada Mas Aris. Ternyata kaum Adam bisa ngerumpi tipis-tipis juga ya. Aku tersenyum mendengar obrolan mereka soal pergantian manajemen, soal direktur utama yang lama dan yang baru. Kubuka snack yang dibawa Zahra di tasnya, lalu mengambilnya satu-satu. Zahra pun asik menikmati makanan ringan di tangannya sambil memandang jauh keluar jendela. Bus menuju tempat parkir yang sudah disediakan saat sampai di Ancol. Para karyawan pun turun dan berkumpul di area yang sudah dipersiapkan sebelumnya. "Wit, kamu sengaja cari muka?" bisik Mas Aris di telingaku. Aku mengerutkan dahi seketika. Entah apa maksudnya. Jika bukan karena Zahra dan hasratku yang lain untuk ikut acara ini, tak sudi rasanya mengikuti gathering seperti ini. Aku malas berbaur dengan orang terlalu banyak. Malu. "Maksudmu apa sih, Mas? Memangnya kamu lihat mataku jelalatan? Atau sikapku kurang ajar? Enggak kan?" jawabku ketus. "Itu si Bayu sama Ricky bilang kalau kamu cantik meski sudah memiliki anak cukup besar." Mas Aris tampak terlihat kesal. "Berarti teman-temanmu yang jelalatan, bukan aku," balasku lagi. "Banyak alasan. Kamu sengaja pakai gamis mahal ini buat menarik perhatian lawan jenis kan? Mulai ngelunjak kamu, Wit." "Jangan mengada-ada, Mas. Aku berpenampilan begini karena masih menghargai kamu sebagai suami, meski tak menafkahi dengan layak. Setidaknya jika orang lain melihat, aku dan Zahra berpenampilan cukup pantas. Jika aku pakai gamis murahan darimu itu, yang ada kamu akan malu. Itu gamis lebih cocok buat tidur daripada buat bepergian," balasku lagi. "Benar kata Mbak Yuli, kamu memang gak pernah menghargai pemberian suami. Tahu gitu, aku belikan gamis buat Mbak Yuli saja daripada sia-sia beliin kamu gak dipakai juga." Aku diam saja tak menjawab pernyataan Mas Aris yang gak masuk akal. Berdebat di sini pun rasanya tak etis, apalagi jika ada teman lain yang mendengarkan obrolan gak jelas ini. Mas Aris hanya menganggukkan kepala saat aku pamit ke belakang untuk mengantar Zahra. Keluar dari toilet, aku dikejutkan dengan kehadiran seseorang yang memarkirkan mobilnya tak jauh dari tempatku berdiri. Bayangan-bayangan masa lalu pun hadir kembali. Dia pergi begitu saja tanpa kabar berita di saat aku mulai mempercayai kata-kata dan keseriusannya. Laki-laki yang sama. Laki-laki yang menghilang tanpa meninggalkan jejak 10 tahun lamanya. Tak ada yang berbeda, hanya terlihat sedikit gemuk dari sebelumnya. "Bu, ayo ikut ayah lagi. Takutnya nanti ditinggal ke pantai," ucap Zahra menggoyang lenganku pelan. Aku pun mengangguk, berjalan perlahan untuk menghindar dari tempat laki-laki itu berdiri. Sepertinya menunggu perempuan di sebelahnya yang kembali masuk ke dalam mobil. "Kenapa lewat sini, Bu? Kenapa nggak lewat sana saja, lebih dekat kan?" Suara Zahra terdengar cukup keras saat melewati sela-sela mobil yang terparkir. Laki-laki yang sedang menggendong anak laki-laki itu pun menoleh seketika. Aku dan dia beradu pandang sejenak. Wita!" Lirih ku dengar suaranya.
Perlahan dia menurunkan anak laki-laki itu lalu melangkah cepat ke arahku. "Sayang, ayo ke tempat ayah," ucapku cepat, menarik perlahan telapak tangan Zahra yang masih memegang boneka kesayangannya. "Wita, tunggu, bagaimana kabarmu?" tanya laki-laki itu yang sudah berada di hadapanku. Dia tersenyum tipis menatapku, lalu menoleh ke arah Zahra dengan senyum yang sama. Aku hanya menjawab singkat pertanyaannya tanpa bertanya balik. Kupikir aku bisa dengan mudah melupakan semuanya, namun ternyata sesak itu masih begitu terasa di dada saat kembali bertemu dengannya. "Ini anak kamu, cantik seperti ibunya," ucap laki-laki itu lagi. Aku hanya tersenyum sekilas lalu mengangguk pelan, pamit untuk pergi. "Cantik, nama kamu siapa?" tanya laki-laki itu ramah. Zahra mendongak ke arahku lalu tersenyum manis. "Zahra om, Fatimah Az-Zahra," balas Zahra lagi sembari mencium punggung tangan laki-laki itu begitu sopan. "Sudah nak, ayo balik ke tempat ayah, nanti nungguin," ucapku lagi. Zahra pun mengangguk. Baru ingin melangkah, sebuah panggilan mengagetkanku dan Zahra. Kami membalikkan badan hampir bersamaan. "Aku cari kemana-mana, Wita. Ternyata kamu di sini bersama laki-laki pula. Siapa dia, Wit? Atau jangan-jangan kamu sengaja ikut family gathering ini karena kencan sama dia?" tuduh Mas Aris tiba-tiba. Dia menarik kasar lenganku dan Zahra. "Jangan terlalu kasar dengan wanita. Perkenalkan, saya Hanan, direktur baru di tempatmu bekerja," ucap laki-laki itu santai sembari mengulurkan tangannya. Sementara Mas Aris tersentak kaget, lalu melirik logo perusahaan yang menempel di kaos panjangnya. Nah, itulah tadi keseruan kisah lengkapnya di episode ke-11 ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Atau ada hal lain bagaimana? Nantikan kisah selanjutnya ya di episode ke-12. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.